udah poin-poin language point kayak membuat relative pronoun, terus ada linking verb, ada juga adverb of frequency. Nah, sekarang saya dari mulai sekarang sampai pertemuan selanjutnya, karena ini kita udah udah setengah pertemuan ya. Kan pertemuan kita ada 8 dan ini pertemuan kelima. Jadi 4 pertemuan saya menjelaskan, 4 pertemuan ini akan lebih banyak mbak-mbaknya latihan. Oke. Nah, di latihan ini saya pengennya ada alasan. Jadi kenapa misalnya penerjemahnya ini kenapa harus ada alasannya. Jangan ini supaya kita nanti ketika saya menjelaskan juga tetap ingat. Oke, bisa lihat di buku 5.19. Saya comot beberapa saja ya, tidak semua yang saya bahas. 5.19. 19 ya. Oke, boleh lihat paragraf satunya di situ. Itu sengaja saya langsung buka yang ini ya, yang udah diterjemahin. Supaya mbaknya nggak usah nebak-nebak lagi. Tapi saya mau tanya nih, itu ada kata DOD ya, DOD di paragraf sumber atau source language text. Setelah itu ditarget, dia tidak diterjemahkan DOD. Gimana menurut mbaknya? DOD ya, DOD. Itu nama vaksin. Menurut mbak, itu udah benar atau kalau mbaknya di penerjemahnya? Nah, jadi kalau menurut mbak itu memang harus seperti itu, tidak diterjemahkan atau harus diterjemahkan? Alasannya apa? Diterjemahkan? Yang lain gimana? Oke, DOD itu sebaiknya diterjemahkan atau tidak? Oke, boleh alasannya terima. Yang lain gimana? Tadi ada yang bilang diterjemahin harus. Iya, ada yang bilang harus diterjemahin. I don't think. You don't think so? Why? Boleh. Oke. Ada lagi yang menjawab? Oke. DOD di sini adalah jenis vaksin. Nah, kalau mbaknya sendiri udah baca dari teks sumbernya, itu DOD itu nggak ada dipanjangin. Kita nggak tahu artinya apa, kepanjangannya apa. Nah, kalau misalnya menemukan hal seperti ini, mbaknya bisa tidak mentranslate itu, tapi pakai tulisan miring. Jadi, istilah itu dimiringkan. Nah, kalau misalnya mbaknya memang mau menjelaskan, supaya mungkin kalau misalnya tidak dijelaskan, mungkin pembaca misalnya bisa bingung. Mbaknya bisa memilih menjelaskan misalnya dari search internet, misalnya DOD, kan nggak tahu DOD. Search di internet, setelah itu di DOD-nya itu dibuat bintang. Di bintang, terus di footnote, catatan kaki ya, di bawah dari semuanya itu dijelaskan. Oke. Jadi footnote itu biasanya lebih kepada apa yang mbaknya sudah cari untuk mendukung dari teks, penerjemahan teks. Oke. Jadi DOD di sini tidak usah ditranslate karena memang itu adalah istilah dan di teks sumber sendiri tidak ada menyatakan kepanjangannya apa. Oke. Bisa? Bisa Mbak E? Halo Mbak, bisa ya? Oke.
Oke, sekarang 5.24. Ini teksnya tentang apa dulu deh? Kalau ada yang udah baca. Kalau yang belum baca mungkin pakai scanning sama skimming deh. Tuh teks apa? Tentang apa? Tentang apa? Penyakit. Penyakit juga. Hmm. Hmm. Jadi ini tentang pengobatan, metode ya. Jadi bilang proses, kenapa dia proses? Ini proses bagaimana membasmi penyakit cacar. Jadi dia lebih ke penyakit cacar. Oke, apa bahasa Inggrisnya cacar di sini dibuat? Apa apa bahasa Inggrisnya cacar di sini? Ayo. Ah, cacar. Kalau udah baca pasti tahu. Yang udah baca pasti tahu. Hmm. Apa? Aduh, berarti nggak ada yang baca nih. Smallpox. Ya, smallpox, oke? Okay? Nah, kalau kita lihat di target language text, tunggu, paragraf pertama. Jadi dia bilang keberhasilan program pembasmian penyakit cacar memerlukan kemampuan untuk menghasilkan vaksin besar, serta cara pemberian vaksin yang efisien dan murah. Sedangkan kalau kita lihat di chapter satunya yang bahasa Inggris, the success of eradication program required the capability to produce at high volume, potent and reliable vaccine, and an efficient and expensive means of delivering the vaccine. Vaksin, oke? Okay? Nah, ada nggak kata smallpox di situ? Nggak ada. Nah, kenapa di target language itu ada penyakit cacar? Di paragraf di kalimat pertama ya, kalimat pertama dulu. Hah? Oke, Mbak. Gabung lagi, semangat, Mbak. Oke. Gimana, Mbak, yang lainnya? Gimana, Mbak Ada nggak di sebelah di search language text itu ada kata smallpox? Nggak ada. Padahal kalau di target language text ada penyakit cacar ya. Nah, jadi dia mau bilang kalau misalnya kita buat di dalam bahasa Indonesia keberhasilan program pembasmian aja jadi rancu sebenarnya. Kalau misalnya mbaknya perlu menambahkan sesuatu untuk memperjelas, bukan menambah, untuk memperjelas itu tidak apa. Tapi jangan sampai ya, tapi meaningnya jangan hilang ya. Meaning dari kata itu sendiri. Misalnya kita mau tambah, kan itu artinya keberhasilan program pembasmian penyakit cacar memerlukan kemampuan untuk menghasilkan vaksin yang ampuh dan andal. Tiba-tiba kita buat, tapi pemerintah membatalkannya. Misalnya, kan meaningnya jadi berubah ya. Padahal di teks sumber itu nggak ada dibilang kayak gitu. Jadi jangan sampai meaningnya berubah. Kalau mungkin kalau misalnya meaning yang berubah mungkin he jadi she, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi yang lain gimana? Oke, jadi itu nggak. Jadi kalau misalnya seperti ini, boleh ditambah, boleh enggak. Untuk memperjelas boleh. Oke? Oke, Mbak? Oke, jadi jangan terpaku pada bentuknya ya, Mbak. Kalau misalnya nggak ada di situ kata malaria, misalnya kita menerjemahkan penyakit malaria, nggak ada di situ penyakit malaria. Nah, di target language kita mau terjemahin, boleh pakai malarianya untuk memperjelas maksud dari si penulis.
Okay, and then next it's from point, ini kenapa nggak, oh, point 5, 1.28. Okay. Nah, ini ada jenis lain penerjemahan. Kata kolegialnya dipertahankan. Jadi target good evening Mas Tre. Kita udah mau pulang ini loh. Oh, sengaja. Oh, sengaja. Takut dimarahin. Oke. Aku nggak bisa ngomong nih. Oke. Gak apa-apa, Mbak. Oke, di sini ada jenis ketiga. Tadi kan ada jenis DOD ya. DOD tadi hanya dimerengkan saja atau di italic. Oke. Kalau di sini tadi ciri yang kedua, kalau tidak ada kata boleh ditambahin untuk memperjelas. Oke. Nah, yang ketiga ini ada kata kolegial. Kolegialnya, kalau mbaknya udah dapat di target language, ada yang dalam kurung, kolegial. Nah, itu dipertahankan dari teks sumber. Jadi kolegial tetap jadi kolegial, tapi diterjemahkannya dulu, tapi kolegialnya itu tetap ada. Ini menurut mbaknya kenapa alasannya? Ada dapat di target language ada yang kolegial ya? Udah ketemu gak kata kolegial? Iya, dikurungin. Nah, itu kan sebenarnya berasal dari teks sumber. Teks sumber itu bisa dilihat itu setara dengan kolegialnya. Hampir setara, ya. Itu itu kira-kira kenapa masih dipertahankan? Padahal dia udah menerjemahkan dengan yang kata sejenis. Itu kan bisa aja jadi struktur program nasional yang sejenis dan independen. Kenapa dia masih meletakkan kata kolegial di situ? Ayo, kenapa? Hmm. Terus? Jadi, maksudnya? Itu bahasa Indonesia, jadi nggak usah diterjemahin? Ya, oh, jadi kalau yang umum boleh ditaruh bahasa Indonesianya ya? Bahasa Inggrisnya. Oke, yang lain gimana? Akhirnya ngomong ya. Iya. Saya nggak dengar ya, saya nggak dengar. Oke. Boleh saya jelasin kolegial. Nah, kolegial itu dalam Indonesia ya. Kolegial itu apa? Kol itu banyak. Tadi artinya apa, Mbak? Kolegial? Cara kolegial. Hmm.
Jadi gimana dong? Kok kamu bahasa Indonesia? Okay, look at here. Di sini kolegialnya sebenarnya masih bahasa Inggris, makanya dia buat italic. Jadi di garis, bukan di garis sih, dimiringkan kata. Jadi itu ya italic. Jadi dia tetap bahasa Inggris, cuma berfungsi sebagai penjelas, menjelaskan dari sejenis. Karena kalau kolegial sendiri itu banyak artinya. Kayak Nah, jadi untuk memberikan fungsi seperti itu, maka bisa juga mbaknya mempertahankan bentuk satu kata itu. Kecuali katanya memang udah yang sering ya, kalau Indo sering nggak usah lagi. Kata yang jarang-jarang itu boleh dipertahankan. Oke? Oke. Itu diartikan tetap mbak, sejenis. Yang diartikan sejenis. Sejenis itu diartikan, tapi dia tetap melekatkan kolegial. Maksudnya, dia mau bilang kalau di sini kolegialnya itu maksudnya sejenis, bukan teman sejawat. Iya. Apanya? Karena tadi kolegialnya punya banyak arti. Iya, artinya itu punya banyak arti. Oke, jadi kita mau spesifik. Kita mau buat itu lebih spesifik, maka boleh diletakkan bahasa Inggrisnya. Tapi jangan sampai semua ya. Jadi memang istilah-istilah. Istilah-istilah yang menurut mbak, pembaca mbak nggak bisa mengerti. Oke, jadi kenali pembacanya. Sekali lagi saya tekankan itu. Oke, ini udah? Atau ada yang lagi mau tanya? Apa? Siapa? Enggak, ini udah ngerti, biar kita lanjut. Nggak ada lagi ya. Nah. Udah, ini nggak ada lagi. Oke ya, berarti nggak ada lagi. Oke. Apa mas? Apa pertanyaannya? Kedengaran. Adek, wasting time. Kembalikan waktu saya. Lanjut ya. Saya juga pusing, Mbak. Oke. Ya. Ya, kita lihat dari page 5.43 now. Nah, ini di sini lebih dipertahankannya lagi. Jadi ada Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics atau USD-ATNL. So, and then the second one is the DSB, Smallpox Don't Select Process Task Force. Jadi ada dua di sini yang dia bentuknya ke frase. Frase tahu ya, frasa dalam bahasa Indonesianya. Frase itu dia satu atau dua kata
yang mengacu pada satu arti. Misalnya, gadis cantik. Gadis cantik. Jadi mengacu kepada si gadis. Jadi cantiknya itu pelengkap doang. Atau misalnya anak pintar. Anak pintar berarti ngacunya kepada anaknya saja gitu. Jadi biasanya fokusnya adalah kata benda. Itu satu meaning, satu arti. Oke, nah ini kenapa kira-kira itu ada dari under secretary, baru ada proses task force di bawahnya juga. Itu singkatan ya, singkatan. Nah, kira-kira kenapa kenapa si penulis atau penerjemah dari target language masih mempertahankan itu? Apa? Dari luar. Sumbernya dari luar. Sumber yang gimana maksudnya? Nggak ngerti. Sumber kehidupan. Sumber pustaka. Ada alasan lain? Yo, ada alasan lain. Ayo. No? Bukan di kita. Iya, maksud saya kenapa penerjemah itu masih mempertahankan bentuk under secretary itu bla 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 bla. Kenapa dia nggak memilih untuk menerjemahkannya? Jadi kalau misalnya United Nations gimana? Lebih PBB? PBB gimana? Iya, PBB. Jadi gimana? Jadi tetap United Nations atau diubah ke PBB? Gantung pada tetap terus gimana? Itu dia jawabannya. Oke. Very good. Jadi kalau untuk istilah-istilah yang di Indonesia nggak ada, akan lebih baik ditekankan aja. Ya, dipakai lagi gitu. Untuk istilah-istilah yang di Indonesia belum ada. Jadi dia akan nggak benar. Jadi kalau misalnya benar itu jawabannya. Jadi kalau misalnya ketemu istilah yang mungkin masih baru didengar oleh pembaca kita akan bisa mempertahankan kata dari si sumber bahasa. Nah, kalau misalnya lebih baik lagi, misalnya banyak kasih bintang-bintang, terus di bawahnya pakai footnote. Menjelaskan. Menjelaskan apa maksud dari kata itu. Okay, next. Now, we want to practice how to translate. This is a kind of
Ini jenis dari text process report. Nah, kali ini saya nggak bagi-bagi, pilih setelah itu nanti boleh bilang saya nomor 1, saya ini. Boleh dalam satu kalimat 2 orang juga boleh. Nilainya beda ya. Kalau semakin panjang nilainya semakin bagus pasti. Kalau memang benar, maksudnya memang nyambung. Pilih aja nggak apa-apa. Di modul, bukan di modul, di slide. Nggak usah dibilang mbak, nggak usah dibilang, jadi transit aja. Saya kasih waktu 5 menit, nanti setelah itu saya bilang siapa yang transit lantai kalimat pertama gitu. Oke? Saya kasih slide nomor 11, slide 11. Terserah. Pilih satu kalimat. Menerjemahkan proses report, Mbak. Ini jenis dari proses report. Yang di slide 11. Ya, pilih aja. Nggak usah dibilang, Mbak. Nggak usah dibilang, diterjemahin aja. Oke? 5 menit dari sekarang ya, Mbak. Astri kalau nggak kelihatan, ya dari Facebook. Tiga menit lagi, Mbak ya. Ini kok diterjemahin semua, Mbak? Ya ini, kenapa diterjemahin semua? Belum waktunya. Ya, belum. 1,5 menit lagi.